Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, baik, kita lagi dalam mata kuliah ilmu hukum dan perundang-undangan. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya cek dulu siapa yang sudah hadir. Aisyah Hanifah ada? Ada, Pak. Hadir. Altika Mustika Sari. Hadir, Pak. Ya. Alwi Sihab. Hadir, Pak. Anissa Dea. Hadir, Pak. Dea Suri Fadila. Hadir, Pak. Devalia Nurul. Hadir, Pak. Dina Sartika Ayu. Hadir, Pak. Dina Sartika Putri. Hadir, Pak. Dinda Wulan. Hadir, Pak. Elwin Berkat Abadi. Hadir, Pak. Fadila. Hadir, Pak. Arun Firman. Hadir, Pak. Hidayatul Putria. Hadir, Pak. Indra Tedi. Hadir, Pak. Keisani. Hadir, Pak. Marihot Sipayung. Hadir, Pak. Diah Nur Amira. Hadir, Pak. Nurul Andini. Hadir, Pak. Putri Dewanti. Hadir, Pak. Reza Dwiki. Hadir, Pak. Rio Randy. Hadir, Pak. Salamun Hakim. Hadir, Pak. Siti Rohmaya Banjar. Hadir, Pak. Sahfira Ardari. Hadir, Pak. Sophia Anugrah. Sopian Anugrah. Belum ada. Timotius Aritona. Hadir, Pak. Tio Kaisar Dwi. Hadir, Pak. Wahyu Saputra. Hadir, Pak. Yani Indah. Hadir, Pak. Yeni Afriza.
Hadir, Pak. Baik, totalnya 30 orang. Kita lihat 29, Pak. orang yang nggak hadir ya, si Sofian Anugrah. Nah, iya, pertemuan yang lalu hadir kalau saya tidak salah ya. Pertemuan hari ini dia tidak hadir. Mungkin baru bangun ataupun lupa hari ini ada kelas ya kan, sehingga tidak hadir. Masalah, tapi berdasarkan semuanya sudah masuk. Untuk suara saya masih bagus didengar di sana? Bagus, Bu. Masih Pak. Bagus, Pak. Mas. Sangat bagus, Pak. Nah, hilang suara saya. Halo? Ya, Pak. Terdengar, Pak. Hai. Malah nggak keluar suara saya ini. Suara saudara nggak bisa saya dengar di sini. Tes, 1, 2, 3. Dicoba bersama kami. Nggak dengar, Pak. Rusak headset Bapak, Pak. Handset Bapak rusak itu, Pak. Bingung saya nih. Suara saudara malah nggak keluar. Coba ada yang bisa kasih solusi ini. Masih nggak kedengar, Pak. Coba cek loudspeaker di atas itu, Pak. Saudara-saudara, suara saudara nggak bisa saya dengar di sini, di laptop saya. Saya kurang tahu ini apa penyebabnya ini. Nggak apa-apa. Ini saya nggak pakai headset lagi nih, menggunakan Pak. Coba gadget yang paling atas itu, Pak. Karena ada yang kayak gambar suara-suara itu. Volume. Nggak didengar, nggak didengar. Ya udahlah, Pak. I love you, Pak. Pak. Ya udahlah, Bu, ya, Bu. saya tahu dulu apa masalahnya. Coba kalian chat Bapak itu dari WA. Timotius. Ya, Dur Bapak itu chat di WA. nggak bisa. Bilang yang Males. kayak, Apa namanya? WA aku bermasalah. Keluar masuk dia. Bohong loh. kalau aku masuk-masuk. Tes saudara. Cek. Suara Bapak jelas, oh, Pak. Coba ada yang bersuara bisa biar saya cek dulu untuk speakernya ini. Pak.
Pak, nanti Zoom-nya minta update, Pak. Oke. Kalau minta update suara Bapak itu nggak bakal kedengaran, itu bermasalah kalau nggak itu bermasalah di suara. Nggak ada masalah di Zoom. Aku nggak tahu. Artika suruh Bapak baca chat di Zoom Artika. Nah, Iya sih. oke, sudah ketemu masalahnya, sudah bisa lagi dengar suara saudara semua. Jadi ada kesalahan tadi. Baik, kita lanjuti lagi kuliah kita. Jadi kita lanjutin untuk materi kita sesuai dengan RPS. Itu yang berkaitan dengan norma hukum. Nah, berbicara mengenai norma, nah, ada yang namanya norma, nggak ada di sini ya kan? Dulu saya punya mahasiswa yang namanya norma, jadi luar biasa dia. Nah, apa itu norma? Ada yang bisa ngasih masukan, apa itu norma? Iya, Pak. Nah, apa itu norma? Norma adalah ketentuan hukum yang digunakan untuk mengatur individu di lingkungan masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis, Pak. Oke. Nah, jadi seperti sebuah peraturan, ya kan? Tadi kata temannya. Nah, demikianlah dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, maka diperlukan adanya satu keadaan yang secara umum apabila ini tidak dibuat suatu ketentuannya, maka akan mengakibatkan terjadinya ketidakadilan ataupun perpecahan antara masyarakat itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi makna dari sebuah hukum. Makanya mata kuliah ini diawali dengan ilmu hukum. Nah, kenapa diawali dengan ilmu hukum? Karena segala sesuatunya adalah berasal dari masyarakat. Nah, jadi dengan adanya ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan hukum tersebut bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan tujuannya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita melihat ada satu contoh pendapat ahli yang mengatakan bahwa hukum itu adalah ada sebuah perintah dan ada sebuah larangan. Ya kan? Dan sifatnya adalah memaksa. Namun di dalam sebuah teori modern, hukum itu bukan dianggap sebuah seperangkat peraturan,
Tetapi hukum itu sesuai dengan teori yang dianut oleh Umberto Maturana, yang dia katakan legal system, bahwa hukum itu adalah sebuah sistem. Nah, bagaimana sistem itu? Kalau diartikan adalah sebuah satu kesatuan, ya kan? Nah, jadi hukum dikatakan sistem adalah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian-bagian, di mana bagian-bagian tersebut memiliki tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan bersama, berlangsung dalam ruang lingkup yang kompleks. Kompleks apa? Utuh. Ya kan? Kayak kita tinggal di perumahan kompleks. Jadi dalam satu kawasan. Nah, jadi ketika hukum itu bisa bermanfaat, ketika mau menciptakan satu peraturan, maka dilihat dulu di dalam satu kompleks ini tadi apa masalah yang terjadi, apa fenomena yang terjadi yang dapat bisa merusak daripada sistem ini tadi, yang kompleks tadi. Nah, hal itu dari apa bisa dilihat? Dari setiap aktivitas maupun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Makanya dia terdiri dari bagian-bagian katanya. Kan? Seperti ilmu hukum. Hukum ini adalah ilmu yang kompleks. Kita belajar semua ilmu. Sebentar ya, saya geser dulu. Pas sekali soalnya di belakang saya cahaya matahari di sini layarnya. Nah, jadi hukum itu yang saya katakan adalah terdiri dari berbagai bidang. Jadi dia adalah merupakan ilmu yang universal. Semua bidang-bidang ilmu yang lainnya ada mengacu kepada peraturan. Misalnya di bidang ekonomi, memerlukan hukum dalam hal apa? Bagaimana untuk meningkatkan produktivitas, ya kan? Maka diperlukan orang-orang yang handal. Nah, bagaimana menemukan orang-orang yang handal? Yaitu membuat suatu regulasi agar mereka tertib dalam bekerja. Nah, itu mereka memenuhi target-target yang telah ditentukan. Siapa yang ngapain? Ya, bidang HRD, Human Resource Development, kan gitu. Nah, siapa orang di dalamnya? Nah, kebanyakan adalah para sarjana hukum. Seperti itu. Nah, jadi dari sebuah kebiasaan, dari sebuah aktivitas, maka bisa menghasilkan sebuah peraturan perundang-undangan. Dan di negara kita, ya kalau norma yang
kita sering kenal kan gitu. Ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Nah, kenapa norma hukum ini ditaruh pada urutan keempat? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Yang lain dengan Timotius lagi ya kan? Jadi ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Nah, kenapa norma hukum ini diletakkan di posisi keempat kalau di dalam sistem ketatanegaraan kita? Ada yang bisa kasih masukan? Gimana tadi Pak? Coba ulangi Pak. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa norma yang sering kita ketahui dari mulai belajar di sekolah sampai dengan di perkuliahan, ada norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Ya kan, menjadi pertanyaan, kenapa norma hukum ini diletakkan dalam posisi terakhir? Kenapa dia tidak di posisi yang pertama, yaitu norma hukum, baru norma agama. Nah, dia malah menjadi benteng dari ketiga norma itu. Saya Pak, Siapa? Pak. Karena menurut Ya, setelah melakukan kesalahan dari ketiga norma tadi yang kesusilaan, agama, dan kesopanan, mereka akan mendapatkan ganjaran yang berupa hukuman, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi diletak di paling akhir. Jadi setelah melakukan sesuatu hal yang ada ganjarannya dan dampaknya itu adalah norma hukumnya gitu, Pak. oke, dari dampaknya. Baik, yang lain? Saya Pak Elwin. Nah, Elwin. Menurut saya Pak, kenapa norma hukum itu diletakkan terakhir? Karena norma agama, norma kesusilaan dengan norma kesopanan itu tidak mesti dipelajari mendalam seperti hukum, dan itu sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat, baik masyarakat kota maupun masyarakat perdesaan, tentang norma agama, kesusilaan dan kesopanan. Jika itu kalau untuk ganjaran juga tidak ada, tapi lebih mengatur lagi, diadakanlah dia norma hukum. Norma hukum itu untuk mengatur dalam negara kita. Tapi kalau tadi norma yang ketiga, norma tadi di awal, itu hanya untuk masyarakat sekitar di satu desa lah kita beri contoh. Tapi kalau norma hukum itu untuk seluruh Indonesia, norma hukum tadi. Makanya dia diletakkan di akhir, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi karena dia hanya untuk sifatnya lokal, tidak norma lain. Sedangkan untuk norma hukum dia keseluruhan untuk daya gunanya kan gitu, ataupun fungsinya. Nah, ada lagi pendapat teman yang lain? Saya Pak. Siapa nih duluan? Si Fitria. Siti Banjar Pak. Siti. Oke, Siti silakan. Pendapat. Karena pada dasarnya norma hukum sendiri memiliki arti yaitu peraturan hidup yang dibuat lembaga kekuasaan negara yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, Pak, serta menciptakan keadilan. Oke. Itu supaya bisa menciptakan ketertiban dan kedamaian. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Ada. Baik. Jadi sederhananya adalah logika berpikir yang kenapa dijadikan posisi terakhir dan kenapa dia menjadi benteng dari ketiga norma itu.
dari 3 norma agama, kemudian kesopanan, kesusilaan, tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar dan hukumannya tidak berwujud, tidak dapat langsung dirasakan oleh si pelanggarnya. Benar apa enggak? Kita lihat norma agama. Pak, izin Pak, nggak ada suara Bapak, Pak. Ya, suara. Suara Bapak tidak kedengaran. Ya, ini dengar. Dengar Pak, yang lain dengar Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, saya ambil contoh. Ketika kita norma agama tidak melaksanakan ibadah, apakah Tuhan itu memberikan hukuman? Nah, jadi tidak ada langsung dia bisa dirasakan hukumannya, ya kan? Nah, nanti hukumannya itu di akhirat, ya kan? Cukup lama. Nah, nilai kesopanan. Ketika kita melakukan pelanggaran, misalnya memarahi orang tua, ya kan? Ataupun berkata kasar kepada orang yang lebih tua, ya. Nah, apakah bisa langsung mendapatkan efek jera? Tidak. Hari ini dibuat dah. Besok tidak ada hukuman badan yang dikenakan secara pada dirinya. Nah, kesusilaan, dia hanya sifatnya diusir dari kampung tersebut. Nah, dia pindah kampung lain, orang nggak kenal. Tapi dengan norma hukum ada dikekang kebebasannya ketika melakukan suatu perbuatan, ya kan? Tidak ada orang yang secara logis, secara rasional ingin masuk ke dalam penjara, kan itu dia. Nah, tapi kalau dia pengangguran, pasti lebih enak di dalam katanya. Kenapa? Ya makan gratis kan gitu, mandi gratis. Tetapi kalau secara yang umum pasti tidak akan ada yang mau. Nah, itu dah. Kenapa? Karena dampaknya ketika melakukan pelanggaran tersebut bisa dirasakan oleh pelaku tersebut. Dan ketika dia mau melakukan lagi, dia akan berpikir untuk 1000 kali. Karena orang tidak akan mau jatuh kepada lubang yang sama, kecuali orang yang nggak waras, ya kan? Nah, kemudian tadi yang pengangguran, itu. Jadi seperti itu untuk secara simpel kita berpikir ya kan. Nah, jadi kenapa? Karena dampaknya bisa dirasakan secara langsung. Kan gitu. Kalau norma yang lain dia tidak bisa dirasakan secara langsung. Nah, jadi semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia selalu mengacu keempat norma utama ini. Di lain banyak lagi norma-norma yang ada hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Kan? Nah, norma agama kita mengakui. Kenapa? Karena kita, hukum dasar kita, fundamental kita adalah Pancasila. Di dalam Pancasila kita akuin itu bahwa Tuhan itu ada, ya kan? Sila pertama. Nah, seluruh peraturan perundang-undangan yang ada selalu mengacu kepada Pancasila, harus memasukkan butir-butir makna-makna yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, inilah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, ya kan? Setiap RUU
harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai konstitusi yang ada harus bisa masuk ke dalam peraturan. Sehingga ketika peraturan itu terbuat, sudah merupakan mengakomodir keinginan masyarakat. Artinya dalam hal apa? Misalnya asas-asas di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masuk di dalam setiap undang-undang. Jadi ketika konstitusi ini juga diabaikan, inilah banyaknya peraturan-peraturan yang tidak memiliki daya guna, peraturan-peraturan yang pasal demi pasalnya terjadi kontradiktif dengan konstitusi. Itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu. Nah, kenapa demikian? The founding father kita, para pendiri negara ini, telah berpikir ya bagaimana menciptakan tujuan hukum itu bisa diimplementasikan di dalam masyarakat. Jadi dengan membuat Pancasila sebagai tonggak utama dengan tujuan keharmonisan itu tadi terjadi seperti yang kata temannya. Nah, di dalam norma ilmu peraturan perundang-undangan ini, ya kan, kalau kita lihat istilah perundang-undangan untuk menggambarkan proses dan teknik penyusunan atau pembuatan keseluruhan peraturan negara. Sedangkan istilah peraturan perundang-undangan untuk menggambarkan keseluruhan jenis-jenis dan macam peraturan negara. Dalam arti lain, peraturan perundang-undangan merupakan istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan berbagai jenis terbentuk peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Jadi hasil outputnya adalah sebuah produk hukum tertulis. Nah, dalam membuat suatu produk ini berarti harus ada sumber-sumber hukumnya, harus ada dasar-dasar dalam pembuatannya, kan gitu. Hanya dia akan membahas mengenai prosesnya. Proses itu akan dilihat dari sumber yang ada dulu gitu ya. Dari referensi. Sama ketika nanti saudara membuat tugas akhir. Apakah saudara bisa langsung membuat tugas akhir atau melihat sebuah referensi? Referensi dulu, Pak, baru tugas akhir. Kan gitu ya. Jadi harus bisa membuat referensinya dulu. Dikumpulkanlah gitu bahan-bahannya seperti saya katakan ketika kita memasak nasi goreng, judulnya nasi goreng. Ya, bagaimana? Kita cari dulu petunjuk Bawang. memasaknya kan gitu ya, baru bahan-bahannya. Nah, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka yang diperlukan adalah sumber hukumnya. Sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Nah, apa saja sumber hukum tertulis kita?
Undang-undang, jurisprudensi, traktat, doktrin, perjanjian, kebiasaan, Pak. Iya, traktat sama dengan perjanjian. Jadi undang-undang, ya kan, kemudian jurisprudensi, traktat, ya kan, perjanjian ya, kemudian doktrin, yaitu pendapat para ahli dalam merumuskan suatu definisi. Nah, jadi dilihat dulu nih undang-undang atau undang-undang dasar, ada nggak ini mengaturnya? Jadi nggak bisa sembarangan gitu ya. Melihat mana nih undang-undang yang mengcover ya. Nah, dari undang-undang ini apa yang bisa diimplementasikan dalam sebuah rancangan undang-undang? Tahu ada nggak pernah putusan hakim, ya kan? Dan diikuti hakim selanjutnya adalah memutus perkara yang sama. Nah, ada nggak ini bisa dimasukkan sebagai sumber hukum? Ketika ada, maka itulah dia. Kemudian perjanjian, ada kan perjanjian internasional yang lahir menjadi sebuah undang-undang. Ya kan, seperti perjanjian internasional tentang HAM, kemudian perjanjian tentang perdagangan anak, itu implementasinya undang-undang perlindungan anak bersumber dari perjanjian internasional gitu. Nah, ya kan, doktrin, dilihat bagaimana pendapat ahli dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Di Indonesia ada juga mengenal hukum yang tidak tertulis. Apa itu hukum yang tidak, sumber hukum yang tidak tertulis? Hukum adat, Pak. Hukum adat, Hukum Pak. adat, Pak. Ya, kan gitu dia. Nah, bagaimana hukum adat itu bisa dinyatakan sebagai sumber hukum tertulis? Dia bermula dari sebuah kebiasaan. Ya kan, dari kebiasaan kemudian lahirlah menjadi sebuah adat. Dari kebiasaan kemudian naik dia kebudayaan, dari kebudayaan lahirlah sebuah adat. Nah, bagaimana cara kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum? Nah, yang pertama adalah kebiasaan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi tanpa henti, dilakukan secara terus-menerus. Nah, yang kedua, kebiasaan itu dianggap menjadi sesuatu hal yang penting bagi kehidupan masyarakat tersebut. Ini sebentar lagi akan mati untuk Zoom-nya, nanti silakan untuk masuk kembali karena waktunya tinggal 15 detik lagi sepertinya. Nah, jadi ketika dua syarat ini terpenuhi, maka bisa kebiasaan tersebut